berbuka puasa, maka berarti umur kita 120 tahun. Bayangkan kalau setiap hari kita memberikan makan berbuka puasa, pahala kita, siam kita akan melebihi umur kita. Kita ini harus cerdas. Makanya Allah juga berikan kesempatan di bulan Ramadan ada satu malam saja yang lebih hebat, lebih besar, lebih utama daripada 1000 bulan. 84 tahun, bayangkan. Kalau kita sedekah 1000 saja, sama saja kita sedekah 1000 selama 84 tahun. Itu 1000, Pak. Mosok ya 1000. Mosok ya 10.000. Sekali saja udah nggak masalah. Tapi setiap hari selama 10 hari di bulan suci Ramadan. Ya, jadi 100.000 dibagi 10. Malam ini bok menowo bengi iki bengi Lailatul Qadar. Aku tak infak 10.000. Malam berikutnya bok menowo malam iki malam Lailatul Qadar. Jadi selama 100.000 itu setiap malamnya 10.000 itu, Pak. Kalau yang punya duit banyak, ya satu malam 100.000. Masya Allah itu. Lah ini monggo. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita hidup sampai bertemu lagi di bulan suci Ramadan tahun depan. Amin. Mungkin amal-amal kita ada yang kurang, ada yang bolong, atau mungkin kita belum tahu. Maka kita harus mempelajarinya. Karena memang dunia didapatkan itu dengan ilmu, akhirat juga didapatkan dengan ilmu. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, afsus salam, sampaikanlah salam. Bahkan ada hadis yang eksplisit sekali, lebih khusus, sampaikan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang belum kau kenal. Yang pertama ini maknanya tersirat adalah makna silaturahim juga. Di mana silaturahim, apalagi yang masih ada hubungan kerabat dengan keluarga, maka itu akan menghantarkan ke dalam surga. Ya, makanya ada itu satu pembahasan bahwa sedekah yang lebih baik dan utama itu sedekah kepada keluarga. Akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala silaturahmi, yang kedua pahala sedekahnya. Nah, maka forum ini, majelis ini, acara ini, mari kita jadikan ajang silaturahmi, ajang silaturahim antar keluarga kita, bahkan antar warga kita. Ya, kalau perlu, saya usul Pak Lurah, ada hari libur, 1 hari libur untuk khusus warga Jatisobo. Lumpuk, kumpul semuanya di lapangan, kita adakan acara silaturahim. Lah, mungkin seneke pripun Ustaz? Seneke kon nggo dhewe-dhewe. Bawa sendiri-sendiri. Itu belum ada itu. Kalau perlu diliput TV One, datang ke sini. Nah. Ini penting karena apa? Syarat masuk surga itu nyambung silaturahmi. Karena apa? Nanti rahim-rahim akan berada di pintu surga. Dia akan menuntut siapa yang memutuskan tali silaturahmi tidak boleh masuk. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Dan tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Yang kedua, afsus salam wa at'imut ta'am. Ya, hadis selanjutnya ya. Sabda Rasulullah berikutnya ini sangat korelasi sekali dengan yang pertama, menyebarkan salam. At'imut ta'am, berilah makan. Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada kita untuk memberi makan. Dan bahkan memberi makan itu adalah salah satu sedekah, infak yang luar biasa pahalanya. Bayangkan jenengan sedekah kepada saya misalnya. Contoh mawon nggih. Kemudian saya makan, saya minum. Setelah itu badan jadi kiat ya, badan kiat. Kuatnya badan, sehatnya badan itu buat sholat. Dan jenengan dapat pahala sholat. Jenengan pikantuk pahalanya sholat kulo.
Sanajan jenengan boten salat. Tapi sholat wajib ya Pak ya. Maksudnya tidak sholat seperti dapat ketambahan pahala sholat. Apalagi minum. Ya, yang makan itu sebenarnya derajatnya kedua. Yang paling nomor satu itu adalah minum. Memberikan air minum kepada orang yang kehausan. Jenengan sedoyo mungkin pernah dengar hadis ada seorang wanita masuk surga gara-gara memberi air minum anjing yang kehausan. Ini anjing kehausan. Goro-goro anjing jenengan bisa masuk surga hanya memberikan minum saja. Ini yang diberi minum ustadz. Wah, ustadz ini gawennya sholat, dzikir, sholawat nggih. Ndonga apa meneh itu? Apalagi lebih utama. Jenengan memberi makan dan minum fuqara wal masakin, apalagi anak-anak yatim. Ya, karena para Rasulullah bersabda, saya dan orang yang menjamin anak yatim seperti ini, gandeng kalih kanjengan, kalih panjenengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini atimu to'am, memberi makan. Di antara dalilnya kenapa memberi minum yang paling utama, penduduk neraka ceritanya niku dolan. Ya, entah bagaimana ceritanya dalam Al-Quran itu penduduk neraka ada komunikasi dengan penduduk surga. Wahai penghuni surga, bagi dong airnya. Kalau bahasa anak-anak sekarang, berilah sedikit air yang Allah atau apa rizki yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya. Kemudian penduduk surganya mengatakan, Allah mengharamkan ini makanan minuman kepada kalian. Di neraka itu digodok, di open, ya, panas, atas api, bawah api, belakang api, haus Pak. Maka dari sini para ahli tafsir menjelaskan apa? Memberi minum itu adalah pahalanya sangat besar. Monggo, prakteknya gimana? Ya di masjid kalau nggak ada minum kita belikan aqua, club, ya aqua cup itu. Atau ada binatang di sekitar kita. Orang-orang Saudi itu naruh ember, ya kemudian diisi air di depan rumahnya atau di jendelanya. Barangkali di situ ada burung yang kehausan, minum. Atau kalau sekarang pengen lebih banyak lagi pahalanya Pak ya. Mana pondok pesantren yang belum ada sumur bornya? Mana desa yang belum ada pengairannya? Ya, 20 juta diborkan, itu selama air mengalir, pahala jenengan akan mengalir terus. Masya Allah. Banyak caranya agar kita cerdas bisa mengambil amalan yang akan melampaui umur kita. Kalau ini dari sisi materi ya, at-imut to'am. Nah ini yang kadang berat bagi kita. Bagaimana kunci surga berikutnya? Wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari ketika orang-orang tertidur pulas. Nah, sakit boten iki Pak, Bu? Mudah-mudahan yang belum bisa dimampukan oleh Allah SWT. Bangun, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian tidur lagi. Itu Allah catat sebagai orang-orang yang minadz-dzakirinallaha wa-dzakirat. Kita bangun malam jam 12, wudu, sholat 2 rakaat, ya, kemudian tidur lagi. Itu sudah dicatat orang-orang yang mengingat Allah 2 rakaat saja Pak. Atau kita meningkat sudah witir saja. Kita bangun malam jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Kemudian kita sholat witir 3 rakaat mawon. 1 kali tahiyat. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua al-falak, rakaat ketiga an-nas. Pun jenengan rutin kemawon, insya Allah masuk surga. Kemudian jangan lupa ketika kita bisa bangun malam tahajud, tapi sholat subuhnya kau
kesiangan. Nah ini tidak boleh juga. Ya, ketika kita sholat tahajud, maka kita juga harus bisa sholat subuh berjamaah. Bahkan ini paling ringan nih Pak, paling ringan jenengan tilem bangun-bangun itu azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah as-salatu khairum minan naum. La ilaha illallah. Subuh nih, jenengan tangi, wudu, yang masjid, kemudian sholat berjamaah. Ya, sholat 2 rakaat dulu, sunnah. Sholat berjamaah subuh di masjid, itu nilainya sama dengan sholat malam sepenuh malam. Dari mulai ba'da isya sampai subuh. Jenengan kiat boten sholat malam, wiwit isya nganti subuh. Kuat boten? Boten. Kula nggih boten kuat. Para sahabat nggih boten kiat. Pernah itu sahabat Ibnu Abbas itu sholat sama Rasulullah itu semalam suntuk kapok. Dowo-dowo bacaannya. Boten kuat itu. Ini cuman tidur dari habis isya sampai subuh. Kemudian bangun, sholat 2 rakaat sunnah, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya seperti sholat sepenuh malam. Saya yakin itu bisa itu Pak. Sakit betul Pak. Ini gur turu loh Pak. Gur tilem. Neng syaratnya sholat subuh berjamaah di masjid. Kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Jadi mudah sekali sebetulnya masuk surga itu. Menyebarkan salam. Yang kedua, memberikan makan. Yang ketiga, sholat ketika orang-orang tertidur pulas. Karena memang ketika penghuni neraka, masalakakum fi sakor. Kenapa kalian, kata malaikat itu, atau kata Allah, masuk ke dalam neraka sakor. Neraka sakor itu dijelaskan la tubqi wa la tadar. Tidak menyisakan sedikit pun. Jadi orang kalau masuk ke neraka sakor itu langsung menguap, Pak, langsung hilang. Seperti orang yang kena bom nuklir Hiroshima Nagasaki, radius 1 kilo. Radius 0 sampai 1 kilometer kurang lebih, saya lupa. Itu orangnya hilang, Pak. Nggak ada wujudnya. Tulangnya nggak ada, kulitnya nggak ada. Itu bom nuklir bahayanya. Makanya, Pak, ada kesepakatan perang tidak boleh menggunakan bom nuklir. Karena akan menghancurkan kehidupan ini. Bayangkan kalau Soviet mengeluarkan nuklirnya, Amerika nuklirnya, Korea, Israel, wah sudah perang dunia ketiga semuanya hancur. Naudzubillah. Ya, karena Islam itu cinta perdamaian. Jangan sampai kita terjerumus ikut-ikutan ke dalam hal-hal yang seperti itu ya. Mudah-mudahan Indonesia ini aman, damai, sentosa. Amin. Jadi demikian ayolah ikhwah, para jamaah sekalian, muslimin, muslimat rahimakumullah, ketika penghuni neraka, kenapa kalian masuk neraka? Neraka sakor, ini namanya, ada namanya neraka sakor. Ada hawiyah, ada jahim, ada jahanam, dan masih banyak lagi. Kunna ya qalu, kata mereka, lam naku minal musallin. Dulu ketika di dunia saya nggak pernah sholat, atau sholatnya belang-belang, sholatnya oglangan, padahal 5 waktu. Dulu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, berapa kali? 50 kali waktu. Kemudian sama Nabi Ibrahim, umatmu nggak akan kuat. 5 waktu mawon niki kata sing ninggalake. 5 waktu saja masih banyak yang meninggalkan. Ya, jadi ini intinya kita harus tegakkan sholat. Sholat 5 waktu. Afdal di masjid. Mari kita hidupkan masjid kita. Kita makmurkan masjid-masjid kita. Ya, walaupun kita hidup di pelosok, di pucuk gunung, mari kita hidupkan masjid kita. Karena masjid itu adalah cahaya, petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak sholat mereka itu. Goro-goro gak sholat, melebur rokok.
Kemudian yang kedua ini, korelasi dengan hadis tadi. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Yang kedua, kami dulu selain nggak sholat, kami nggak kasih makan. Kami nggak pernah sedekah makanan. Kami nggak pernah menyantuni makanan orang-orang miskin. Jadi kuncinya dua di sini. Yang ketiga lagi, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu hidupnya hanya bersenda gurau saja, berpoya-poya. Makanya ada itu ya, muda kaya raya, apa? Tua poya-poya, mati masuk neraka, Pak. Bukan masuk surga itu malah. Gak pernah sholat, gak pernah ngasih mikir. Orang-orang miskin yang kelaparan, tetangganya lapar gak tahu, gak dikasih makan, masya Allah. Naudzubillah. Ya, hidupnya cuma poya-poya saja, nggak sholat, nggak ini macam-macam. Jadi demikian, ya kunci kita masuk surga dan mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala menegakkan sholat 5 waktu dan memberi makan. Makanya termasuk budaya salafus soleh, para sahabat, para tabiin, dan selanjutnya itu ketika mereka hatam Quran, selesai baca Quran saja, undang tetangganya, ayo makan-makan. Ketika lulus, diterima PNS misalnya, undang tetangga, ayo makan-makan. Saya bersyukur dapat nikmat anakku ditompo PNS misalnya. Itu tidak masalah. Atau nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada sebab musabab, ya kita undang tetangga kita, ayo makan-makan. Aku boleh wedus. Ya. Apalagi Saudi budayanya apa? Kalau ada tamu itu masya Allah ya, ikram, memuliakan tamunya itu sangat luar biasa. Dia punya kambing satu-satunya disembelihkan untuk menghormati tamu. Masya Allah ya, kalau kita beramal yang besar, insya Allah Allah akan memberikan solusi yang besar juga. Nabi Ibrahim alaihissalam amalannya menghormati tamu, di antaranya ya kedatangan tamu malam-malam berjubah, ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ini orang asing nggak pernah lihat, kata Nabi Ibrahim. Silakan masuk, tetap dihormati. Ada kebutuhan apa? Ada yang bisa saya tolong? Ya, silakan duduk. Kemudian pergi ke belakang. Satu-satunya hartanya Ibrahim itu adalah sapi. Kemudian dia sembelih, dipanggang, disuguhkan ke tamunya. Bayangkan, tamu nggak dikenal, malam-malam disuguhin apa sama Nabi Ibrahim? Sapi panggang, Pak. Padahal sapi harganya 20 juta. Ya, Masya Allah. Tapi karena sesuatu yang besar itu akan melahirkan juga anugerah yang besar.